Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin al-ayat shadaqallahul adzim. Ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini di hari Jumat kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah, dimudahkan ya, segala urusannya dilancarkan. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Amin. Sebelumnya ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bahagia di tahun baru ini? Insya Allah. Oh, Masya Allah. Ya. Nomor berapa, Bu? Nomor 1. Oh, pantesan ya kalau apa di Arab orang Indonesia mah terkenal ramah-ramah ya. Mau punya uang atau tidak punya uang selalu tersenyum. Agak lenyu katanya. Ya, kita mulai dengan tilawah dulu ibu ya di surat Al-Kahfi ayat ke-62. Oke. Ya, alhamdulillah untuk tilawah sudah ya semuanya kebagian. Paling koreksi secara umum kalau satu-satu mah tadi sudah bagus ya. Paling secara umum ada yang perlu dikoreksi itu yang sin ya. Nah, yang sin kadang kita membacanya jadi tebal ya. Nah, maka kita usahakan ketika menemukan huruf sin ya dalam dia keadaan sukun. Nah, mau di awal, di tengah atau di akhir si huruf sin ini dia tipis ya. Nah, us ya, us. Nah, ditarik ya. Nah, hati-hati jadi us. Ah, itu short ya. Terus yang kedua antara hamzah dan ain. Nah, ada hamzah di sini ya, misalnya disukunkan. Ya, ju misalnya ya. Ya, ju, ja. Nah, itu ada hamzah, hati-hati suka ketukar sama huruf ain. Ya, ju, gitu ya. Kayak kalau kemarin mah kayak bulan apa ya? Sya'ban. Nah, kan tuh kayak ya. Kadang Sya'ban, Sya'ban. Nah, ada pakai ain ini ya. Bulan Sya'ban gitu. Nah, itu ya sedikit koreksi. Dan untuk materi sebelumnya itu kita membahas tentang mad faraqi. Oh, gitu ya. Bukunya mana, Bu? Mad faraqi kemarin teh ya. Mad faraqi itu dibaca panjang 6 harokat. Ya, untuk simpelnya mad farqi itu adalah mad badal ya. Nah, cuman bedanya di depannya ada huruf yang apa namanya teh bertasydid ya, di depannya itu ketemu huruf bertasydid. Nah, maka dibaca panjang kul Allahu. Nah, dan ada hamzah ya. Jadi kan mad badal itu hamzahnya tuh sebetulnya ada dua ya, seolah ada dua. Nah, dipanjangkan maka kita mengenalnya mad badal itu ada di alif ya, ditandai dengan fathah berdiri amanu nah, sebenarnya ya. Ini juga kul Allahu. Nah, ada hamzah dan alif tapi dia dipanjangkan karena ada tandanya ya, ada tasydid rupanya.
Qul adzakaraini. Ya. Mad farqi ada di surat Al-An'am ya. Yunus dan surat An-Naml. Jadi ada 3 surat ya. Al-An'am, Yunus, An-Naml gitu ya. Kalau Yunus di ayat 59 sama An-Naml sama ya. Kalau Al-An'am 143 144. Nah itu. Jadi ada 3 surat 4 tempat ya. Al-An'am, Yunus, An-Naml ya 143 kalau Al-An'am ya 43 44. Nah, Yunus 59, An-Naml 59 gitu. Nah, terus kalau untuk huruf kemarin kita membahas huruf mim ya. Makhrajnya ada di mana saja ibu-ibu huruf mim? Satu di bibir ya. Nah, terus yang kedua ada di mana? Kade ada di mana-mana nih. Ada satu lagi ibu ya. Hidung ya, masuk ke hidung. Nah, jadi ada 2 makhraj huruf mim itu. Ada syafatain sama al-khuysum. Nah, itu bedanya huruf mim dari huruf-huruf yang lain. Jadi ada 2 makhraj ya keluarnya dari bibir dan rongga hidung gitu. Makanya kalau misalnya hidungnya bermasalah, lagi flu misalnya, nah itu huruf mim pasti tidak sempurna bacanya. Ya, misalnya ininya dia rada beda gitu ya. Nah, makanya ini nikmat luar biasa kalau hidungnya apa? Lancar ya. Huruf mimnya bisa diucapkan dengan sempurna ya, terutama pada saat sukun karena setiap huruf sempurnanya itu ketika dia disukunkan. Gitu. Sifat-sifatnya semuanya bisa muncul. Gitu, ya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Itu yang review kemarin. Nah ini 2 kali lagi habis nih ya. Wah, materi yang baru kita masuk ke mad lazim harfi. Nah, ya. Karena kan ada juga sebelumnya itu mad lazim kalimi. Bedanya kalau mad lazim kalimi dalam kalimat ya. Nah, sedangkan kalau mad lazim harfi pada huruf gitu ya. Nah, yang pertama mad lazim harfi ini ya dibagi jadi 2. Ya, jadi ada 2 mad lazim harfi itu. Yang pertama ada mad lazim harfi musaqqal. Ya. Mad lazim harfi musaqqal kita temukan pada huruf-huruf muqatta'ah atau bisa kita kenal ayat-ayat muqatta'ah. Ya. Nah, hurufnya di sini ada berapa nih? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi 8. Ya. Nah, dikumpulkan dalam kalimat nakoso asalukum. Nah, huruf nun, kof, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Nakoso asalukum. Nah, gitu. Ya. Nah, contoh kalimatnya, nah ini dia ya. Alif lam mim to sim mim. Alif lam mim sod. Nah, itulah mad lazim. Betul ya. Yang ada halisnya di awal ya. Mad lazim harfi musaqqal. Dan di sini juga mad lazim harfi musaqqal ini berlaku hukum tajwid ya. Kayak ikhfa, idgham gitu ya. Dan dibaca berapa harokat ibu-ibu? 6 harokat ya, 6 harokat. Jadi cara membacanya tetap ada tajwidnya ya. Kalau idgham ya idgham, kalau izhar ya izhar gitu ya. Terutama yang idgham nih harus disempurnakan ya. Itu kayak to sim mim. Itu ya masuk itu ya. Dengan dengung dan ditahan. Nah, itu ya malazim harfi musaqqal. Ya sedikit-sedikit ya nanti apa tuh
lebih paham lah ya, sedikit-sedikit juga. Nah, selanjutnya setelah mad lazim ini ada pertanyaan Ibu-ibu. Mad lazim harfi mutsaqal. Karena nanti ada mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, nanti ya pertemuan berikutnya biar nanti ada Bu Yuli ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lanjut ke huruf ya. Review huruf. Setelah huruf mim, huruf apa Ibu-ibu? Mim nun. Nah, huruf nun juga sama dengan huruf mim. Ya, kira-kira ibu-ibu yang menyamakan huruf nun sama mim apa? Yang sama. Yang persamaannya. Samanya satu bibir, syafatain. Ya, terus yang kedua, bibir gitu nun? Bukan ya, enggak bibir mah. Yang sama dulu, yang sama nun sama mim apa? Coba. Hidung. Ya, al-khisum. Jadi pertama makharijul huruf nun itu di al-khisum. Yang kedua, nah ini yang bedanya. Yang kedua huruf nun ada di mana makharijnya ibu-ibu masih ingat? Na, ni, nu, ban. An'amta. Coba. Ada di an, coba rasakan. An'amta. Ada di langit-langit itu. Dua gigi seri atas. Di atas gigi seri. Ada di langit-langit atas. Langit-langit atas. Tapi bukan ini ya ada. Ada di lisan. Ya, di lidah. Di lidah ya. Lidahnya ketemukan dengan langit-langit mulut kita. Nah, ni, nu, ya, ujung lidah. Bahkan adna lisan ya, lidah terdekat ke ujung, tapi enggak ujung banget. Gitu. Yang ujung banget mah za itu ujung banget tuh, ya. Da ujung. Kalau nun enggak terlalu ujung ya. Nah, jadi huruf nun sekali lagi makhrij hurufnya ada dua. Yang pertama tadi khoisum masuk hidung ya. An am an am ya. Terus yang kedua ada di lisan huruf nun mah. Kalau mimah tadi syafatain ya. Sedangkan mimah lidah an am ta. Makanya kalau misalnya ibu-ibu sedang barusuh ya sariawan ketika mengucapkan huruf nun teh sok sakit ya pedih karena saya merasakan ada susah gitu ya. Nah, itu huruf nun. Nah, coba kita latihan di huruf nun ya. Nani nuban mangga nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Oke, sekali lagi. Nani nuban mangga nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Oke, nah sebelum latihan, jadi huruf nun itu tadi dua makhraj ya. Terus yang kedua, biasanya kesalahan yang terjadi itu pertama, nah ini ada dua kesalahan. Pertama, biasanya tidak melibatkan rongga hidung, gitu ya. Jadi tidak ditahan, tergesa-gesa, ya. Otomatis kalau tergesa-gesa, maka ada kesalahan yang kedua. Apa kesalahan yang kedua? Yang kedua adalah memantulkan huruf nun. Nah, ane am, nah gitu. Ane, nah gitu. Nah, jadi mantul. Jadi harus masuk hidung. Kalau masuk hidung, insya Allah tidak akan mantul.
ya. Nah, jadi hindari memantun gitu ya. Dan hindari juga jangan sampai dia tidak melibatkan rongga hidung gitu ya. Itu dua kesalahan huruf nun. Nah, kita coba latihan ya. Bareng-bareng dulu sekali, nanti sendiri-sendiri ya. 1, 2, 3 bareng. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Oke, dua kali ya. Pertama, mau siapa dulu? Yang sudah siap. Bu Diana dulu, masa? Hmm. Ya. Oke, sekali lagi. Oke, sip. Lanjut. Teh hitam enggak? Hmm. Sekali lagi. Hmm. Undi. Oke, mulia mangga. Hmm. Undi. Sekali lagi. Hmm. Minal mundi. Oke, sip, sudah bagus ya. Paling tinggal ditambah idghamnya. Nana. Nah, gitu ya. Jadi nun ketemu nun kan idgham ya. Minal munni. Munni. Nah, gitu ya. Mani nanna. Nanna. Gitu. Ya, jadi masuk hidung dan ditahan. Gitu ya. Nah, oke. Terakhir bareng-bareng. 1, 2, 3. Nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina ya. Karena kan prinsip idgham itu berapa harokat ibu-ibu panjangnya? 2 ya, 2 harokat. Tapi kalau metode tarkih dengan 3 ketukan irama, tapi sama 2 harokat ya. Nana gitu ya. Nana sama seperti misalnya mim tasdid amma gitu ya. Inna kuntum sama ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Di awal tahun ini biasanya orang-orang itu banyak resolusi gitu ya. Banyak hal-hal yang akan dilakukan di mana hal-hal tersebut tidak dilakukan di tahun sebelumnya gitu ya. Nah, itu bagus. Dan para ulama juga menyampaikan, mengingatkan kepada kita minimal ada 3 amalan yang perlu dilakukan ketika tahun baru ini ya. Yang pertama adalah muhasabah. Nah, itu pasti ya. Introspeksi, menghitung-hitung gitu ya, evaluasi. Nah, kayak misalnya kalau orang bekerja gitu kan ya, pasti ada rapat. Nah, rapat itu adalah rapat evaluasi biasanya. Dia menghitung-hitung. Atau seperti pedagang, kan pasti menghitung ya. Ini modal segini, untung segini, atau bahkan rugi. Nah, kenapa ruginya? Nah, dicari tahu gitu ya. Nah, kita juga sama gitu. Itu pertama muhasabah, menghitung-hitung gitu ya. Terus yang kedua adalah berhijrah. Bahkan hijrah ini
contohkan oleh Rasulullah ya. Bahkan hijrah yang awal itu ya Rasulullah itu dilakukan pada bulan Rajab saat ini berarti ya, pada bulan Rajab yang ke apa, ke Habasyah ya, Ethiopia kalau sekarang gitu ya, ke Habasyah. Nah, berhijrah, bahkan makna hijrah itu beberapa ya, bisa melangkah, bisa meninggalkan gitu ya, bisa berubah. Nah, itu makna hijrah gitu. Nah, melangkah kan setiap kita harus ya melangkah tuh ya, melakukan sesuatu. Terus eh, berpindah gitu ya dari hal yang tidak baik ke yang baik gitu ya. Eh, terus meninggalkan hal-hal yang buruk begitu ya. Nah, itu hijrah. Terus yang ketiga setelah berhijrah itu adalah istiqomah ya. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Badui yang dari pedalaman gitu ya, yang pemahaman agamanya kurang. Ya Rasulullah, ajarkan aku ya tentang Islam, tapi jangan ribet-ribet, jangan susah-susah karena pemahaman aku mah segini-gininya gitu. Nah, maka kata Rasulullah, kul amantu billah sumastaqim. Ya, katakanlah engkau beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Makanya kalau kata para ulama itu kita harus punya sumbu amal. Apa we amalnya yang kecil misalnya setiap hari sedekah. Sedekah apa? Senyum. Ah, gitu ya. Tapi senyum kepada apa coba ibu-ibu? Kepada manusia lagi. Jangan sampai kencreng ya, senyuman gitu kan. Kursi senyuman kata itu. Nah, beda ya. Nah, istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu al-istimror, berkelanjutan gitu ya. Terus menerus gitu. Karena pepatah mengatakan orang itu eh, merugi kalau dia tidak punya ilmu. Orang yang berilmu berpotensi rugi kalau dia tidak beramal. Orang yang beramal masih berpotensi rugi kalau amalnya tidak ikhlas. Orang yang ikhlas masih berpotensi rugi kalau dia tidak istiqomah. Nah, maka istiqomah ini adalah kunci. Itulah 3 hal yang mudah-mudahan kita bisa lakukan ya. Muhasabah, hijrah, istiqomah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada pertanyaan atau tambahan Ibu? Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tetap semangat ibu-ibu ya. Di tahun baru ini bersemangat dalam segala hal. Akhirul kalam, wassalamualaikum